Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Ulfi. Saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya tentang penyusunan sunnah dan pengaruhnya atas perkembangan tasyrik. Ya, di sini saya ingin memaparkan tentang bagaimana pertama pengertian dari sunnah dan kedudukannya. Di mana sunnah ini adalah pokok kedua dalam dasar syariat yang mengikuti serta kedudukannya setelah Al-Quran dan mengikutinya sebagaimana wajib atas uh, sebagaimana mengikuti atasnya Al-Quran itu. Jadi kedudukan sunnah ini yaitu pada posisi yang kedua setelah Al-Quran dan aturannya pun sama seperti pada Al-Quran. Lalu di sini ada sejarahnya, sejarah sunnah. Nah, di sini adalah pada tahun 610 Hijriah, yaitu menerima wahyu Al-Quran dan menjadi kewajiban Nabi Muhammad SAW, yaitu uh, menyampaikan apa yang diterimanya, dan beliau pun menyampaikan kepada umatnya. Lalu pada permulaan terjadinya hadis ini seiring dengan turunnya wahyu. Pada saat turunnya wahyu, disitulah munculnya hadis, yang dimana dilakukan dengan alamiah dan sahabat sendiri sebagai penerimanya atau pendengarnya. Nah, lalu pada seiring perjalanan dakwah Rasulullah SAW ini dengan segala peristiwa dan kejadian yang dialaminya itu melingkup dan tersebarnya sahabat ke berbagai daerah dan menjadikan hadis ini, dan sebagaimana sunnah ini pun tersebar ke seluruh dunia dan dengan cara berdakwah Nabi dan para sahabat. Lalu di sini uh, ada penyusunan sunnah. Nah, sunnah di sini adalah pengumpulan as-sunnah yang sejenis dalam satu judul. Ya, yang sebagaimana misalnya pada satu hukum itu disatukan judul daripada sunnahnya itu pada masalah-masalah tertentu gitu. Yang masalah tertentu itu disatukan judulnya dan dilihat bagaimana hmm, perkembangan ataupun riwayat hadis yang menjelaskan bahwa tentang hukum tersebut. Nah, lalu hmm, dikumpulkan sebagaimana yaitu seperti tentang sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Lalu pemikiran ini timbul ke seluruh negara-negara Islam dalam waktu berdekatan sehingga tidak diketahui oleh orang tidak diketahui orang yang memperoleh keutamaan dikarenakan lebih dulu dalam penyusunan itu, termasuk orang yang membukukan pertama pada tahap pertama dalam periode tersebut, ya, pada periode masa itu adalah Imam Malik bin Anas di Madinah sampai dengan Jarir bin Abdul Hamid di Roy. Hal ini terjadi pada tahun 140 Hijriah, lebih sedikit. Lalu pada tahap kedua yaitu hadis Rasulullah SAW mulai dipisahkan kata-kata orang lain gitu. Yang dimana pada tahun 200 Hijriah mereka mengarang kitab yang dikenal dengan Musnad. Pada pada tahun 200 Hijriah itu, yang dimana para ulama, ya, mereka itu mengarang sebuah kitab yang mereka kenal itu dengan Musnad, seperti Musnad Abdullah bin Musa Al-Kufi sampai Musnad Ahmad bin Hanbal, termasuk daripada salah satu 4 mazhab yang kita kenal sekarang. Lalu di sini ada mereka meletakkan hadis pada musnad-musnadnya. Musnadnya itu pada karangan buku mereka, ya, yang mereka mengeluarkan fatwa atau suatu.
sebagai imam mujtahid. Nah, sesudah pada musnadnya, sesudah tahapan ini datang lain. Nah, mereka memberi suatu meletakkan hadis sesuai dengan tahapan-tahapan. Gitu. Terlihat dari pembendaharaan besar, makanya terbuka pintu pemilihan hadis. Nah, dalam mereka mengeluarkan musnad ini terbukalah pintu pemilihan pada suatu yang memang mereka cocokkan pada suatu hukum yang mereka keluarkan. Di antara hukum, di antara tokoh-tokoh pada periode ini ada yang membahas tentang keadaan perawi hadisnya. Nah, keadaan bagaimana kondisi daripada perawi hadis yang ingin merawikan suatu hadis tersebut, dan para tabi'in dan orang-orang yang sesudah pun mereka, yang mereka menggali lagi bagaimana sikap dan keadaan gaya hidup mereka, apakah sesuai dengan uh, hukum ataupun sesuai dengan mm, sikap dan gaya hidup mereka yang mereka keluarkan sebagai hukum. Lalu masing-masing perawi disifati dengan sifat yang ada pada diri mereka, yakni kuat ingatan. Itu pertama, kuat ingatan, yaitu kerapian, keadilan, dan sifat-sifat dan sifat-sifatnya dan sifat-sifat kebalikannya. Para pembahas itu dikenal sebagai tokoh-tokoh al-jabr wal ta'adil, yaitu mencatat dan mengadili perawi. Oke, lanjut di sini. Hmm, di sini ada penyusunan sunnah terhadap tasyrik. Nah, yang dimana sebagaimana telah diketahui bahwa sunnah merupakan sumber Islam kedua bagi ilmu fikih dan syariat Islam setelah Al-Quran. Dan oleh karena itu memandang sunnah sebagai sumber dalil bagi hukum-hukum syariat merupakan suatu pembahasan yang baik dan menciptakan wawasan luas yang mewarnai semua kitab usul fiqh dan semua mazhab fikih gitu. Nah, di sini orang yang membaca status sunnah sebagai sumber hukum bagi pentasyri'an perintah dalam masalah ibadah ataupun dan muamalah individu, keluarga, masyarakat, dan negara tidak diperselisihkan lagi. Imam Syaukani mengatakan bahwa uh, ketetapan status sunnah, hujjah, dan kemandiriannya dalam merealisasikan hukum syariat dan sunnah sebagai keharusan agama tidak ditentang oleh seorang pun selain orang yang mempunyai pemahaman dangkal terhadap agama Islam. Nah, di sini seseorang yang membaca kitab fikih Islam dan mazhab apapun akan banyak menemukan dalil sunnah, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang ada pada hukum yang telah ditetapkan oleh tokoh perawi hadis ataupun ulama-ulama terdahulu yang telah membukukan suatu hukum tersebut. Lalu prinsip pokoknya dapat diterima oleh kedua kalangan, maksudnya oleh kalangan para hadis ataupun kalangan yang para penerimanya, sebagai konsekuensi perbedaan mereka dan mensyaratkan hadis yang dapat diterima dan pengamalannya. Dengan demikian, orang yang membaca kitab mazhab Hanafi, aliran nasionalis, akan menemukan banyak hadis yang dijadikan sebagai sandaran hukum oleh guru-gurunya. Ini contoh daripada pengambilan sunnah, yaitu termasuk salah satu contoh ulama Hanafi. Nah, sebagai orang yang fanatik, fanatik di sini orang yang memang uh, memiliki kekaguman besar terhadap sesuatu tertentu, yaitu dan tidak objektif, mengatakan uh, bahwa di antara mereka ada orang wawasannya kurang dan meriwayatkan hadis
karena kurangnya perhatian terhadap bidang ini. Padahal tuduhan ini tidak pantas dilancarkan terhadap imam besar karena sesungguhnya syariat Islam hanya dapat disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah. Orang yang sedikit memiliki pembendaharaan hadis diharuskan menuntut dan meriwayatkannya serta bersungguh-sungguh menekuni bidang ini supaya dia dapat menyimpulkan hukum-hukum agama dari sumber-sumber yang benar dan menerimanya dari Nabi SAW yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikannya. Nah, di sini memang sebagai meriwayatkan hadis ini berat memang dalam meriwayatkan hadis ini dalam menjaga ketetapan hukum Allah ini memang dibarengi dengan hadis. Pun seiring dilihat dengan gaya hidupnya, baik sikap, perbuatan maupun keadilannya. Gitu. Baik dilihat daripada sahabat maupun tabiin, lalu keturunan-keturunan daripada Nabi ataupun orang yang dapat meriwayatkan hadis termasuk ulama mujtahid dan ulama sesudahnya pada periode tersebut. Gitu. Lalu di sini uh, agar sunnah dapat dijadikan rujukan dan hukum tasyrik. Terlebih lagi kita harus menelitinya. Memang apa tuh, dalam kita mengambil salah satu hukum pada ini ada yang memang hadisnya palsunya hadisnya memang meragukan dan tidak kuat. Lalu harus menelitinya dengan adanya pembuktian dari sumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang dari Nabi langsung gitu. Adanya sanad yang terkuat. Area ini menurut peristilahan ilmu mustalahat agar hadis dapat dijadikan dalil, hendaknya hadis itu berpredikat sahih. Nah, berpredikat sahih. Hasan. Di sini yang dibilang sahih ini adalah hadisnya kuat, sanadnya kuat ataupun keturunannya yang dilancarkan, yang dikatakan ataupun yang diperbuatkan oleh ulama-ulama terdahulu, ya hadis itu dijaga sampai turun temurun gitu. Nah, predikat sahih menurut yudisium yang diberikan oleh universitas berarti istimewa dan baik sekali. Sedangkan predikat hasan yaitu baik ataupun sedang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa predikat hasan yang lebih tinggi mendekati predikat sahih sebagaimana predikat hasan rendah lebih dekat dengan kriteria dhaif. Memang dalam tingkatan hadis ini ada yang pertama adalah sahih yaitu hasan, lalu yang ketiga adalah dhaif. Dhaif ini adalah uh, kriteria hadis yang palsu, maksudnya hadis yang tidak kuat. Lalu di pertengahannya itu adalah hadis hasan. Lalu yang ketiga adalah hadis sahih gitu. Memang memiliki predikat yang kuat dan itu dijaga sanad dan keturunan. Lalu di sini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan semua ahli fikih kaum muslimin dari berbagai aliran dan mazhab di kota-kota besar, baik dari kalangan yang mazhabnya masih ada maupun yang sudah pudar, baik dalam kalangan orang-orang yang diikuti maupun bukan, berpendapat bahwa sunnah merupakan pegangan dan sumber hukum mereka dalam menetapkan hukum-hukum fikih. Yaitu apabila dalam sunnah tersebut terdapat suatu penjelasan yang menerangkan hukum agama Allah, mereka sama sekali tidak mau menentang perintah yang disyaratkan oleh sunnah. Nah, memang sunnah ini sebagai penguat daripada sumber hukum Allah yaitu Al-Quran. Nah, memang kalau memang sudah diturunkan wahyu oleh Allah dan dikuatkan lagi oleh sunnah ataupun memang hadis yang diikuti oleh hadis dan maka itu perintah itu memang perintah yang tidak patut dilanggar. Masa perintah yang harus ditaati yang memang sudah ada dukungan kuat dari pihak kedua yaitu dari sunnah sunnah ini ataupun hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka sama sekali tidak mau menentang perintah yang disyariatkan oleh sunnah. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan di antara orang-orang yang berasal dari royo ataupun dari aliran
hadis. Nah, di sini ada dua perbedaan aliran yang mereka saling berselisih antara menentukan hukum hmm, dalam menentukan sumber hukum pada suatu hukum yang memang mereka menemukan permasalahannya. Dan dalam hadis inilah bagaimana penentuan ataupun penguatan daripada sumber hukum itu yang ditetapkan pada aturan yang telah ditulis dalam Al-Quran, yaitu sunnah. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.